Saudara. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Ya, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan kami, Allah kami yang sangat mengasihi kami semua. Dan di pagi hari ini, ya Tuhan kami, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu ya Bapa, yang terus menyertai, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan bersama-sama merenungkan lagi kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan terus hikmat-Mu menyertai dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi membuka Alkitab kita, ya, dari Galatia pasal 5. Kemarin kita, saudara-saudaraku, sudah bersama-sama ya melihat bagaimana firman Tuhan mengajar dan menjelaskan kepada kita ya dengan begitu baik, bahwa sekarang kita, saudara-saudaraku, mengerti bahwa kita melakukan pelayanan kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan kita, ya saudara-saudaraku, bukan selalu karena motivasi dorongan hati kita disebabkan oleh karena kita serba kekurangan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat ya pelayanan yang didasarkan pada hukum Taurat, ya prinsip-prinsip hukum Taurat itu selalu meminta dan meminta. Ya, apapun yang dilakukan, ya motivasinya adalah supaya Tuhan memberkati. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar ya orang-orang berdoa, ya orang-orang melayani dan melakukan segala sesuatu itu karena motivasi supaya Tuhan memberkati. Jadi masih supaya agar Tuhan memberkati, masih agar supaya. Jadi beda sekali Bapak Ibu Saudara. Dengan kita memahami kasih karunia Allah yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita, ya kemarin kita sudah melihat di Efesus pasal 1, dikatakan, terpujilah Allah kita karena di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi bukan supaya Tuhan memberkati kita, tapi karena Tuhan telah memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu dorongan hati kita, amin. Ya, dorongan pikiran kita, motivasi kita melakukan ibadah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Ya, kita harus bangun pagi seperti ini, ya. Tidak selalu karena supaya Tuhan memberkati kita, tapi yang kita sadari adalah karena Tuhan telah memberkati hidup kita, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu beda sekali. Nah,
Itu sebabnya kalau kita lihat ya, bagaimana membedakannya, saudara-saudara, orang yang sudah mengerti kasih karunia dengan orang-orang yang belum mengerti. Bagaimana membedakannya? Jadi mereka ya pergi ke gereja supaya Tuhan memberkati, ya, menolong sesamanya supaya Tuhan memberkati. Ya, jadi saudaraku, ya, bagaimana kalau dia merasa Tuhan tidak memberkati dia? Masih mau lanjut apa tidak? Nah, itu jadi masalah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena kita sekarang memahami di dalam kasih karunia ini, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena Tuhan telah memberkati hidup kita. Jadi ada kepuasan ya di dalam batin kita ketika kita berdoa, ya, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita bersaksi, ketika kita pergi bekerja, ada kepuasan di dalam hati kita untuk melakukannya. Diawali dengan rasa syukur kepada Tuhan karena kita merasa sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ya, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ya, 1 Korintus pasal 15. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang menolong kita untuk memahami, ya, saudara-saudaraku, agar di dalam posisi kita, kedudukan kita yang baru di dalam kasih karunia Tuhan ini, kita harus berdiri teguh dan tidak boleh goyah. Amin. Nah, di ayatnya yang ke-58 dikatakan, 1 Korintus 15, sudah Bapak Ibu? Ya, saya membacakan untuk kita semuanya ya. Dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh dan kokoh, saudara-saudaraku? Ya, dikatakan berdirilah teguh ya di dalam Tuhan, dan jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, ini sangat luar biasa memberkati hidup kita. Kita tidak boleh ya berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai, atau Tuhan jauh, Tuhan tidak menolong, atau Tuhan tidak peduli. Tapi saudara-saudara yang kita lihat di sini, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita tetap berdiri kokoh, ya, kita tetap kuat karena di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara dan saya sudah menerima berkat itu. Amin. Berkat yang terbesar itu sudah kita terima dan sudah menjadi milik kita. Jadi itu sebabnya ya, bukan mudah-mudahan ya, seperti banyak orang lebih suka mengatakan mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Tidak ada mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara. Ya, mudah-mudahan diselamatkan. Semoga kita diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan semoga. Kenapa semoga? Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kenapa mudah-mudahan? Saudara, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal itu sempurna bagi kita. Kenapa mudah-mudahan? Nah, tapi itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang meskipun mereka mengaku percaya pengikut Yesus, tapi mereka masih di pengakuan mereka masih di tahap mudah-mudahan. Dan entah kapan, sampai kapan mudah-mudahan ini, ya Bapak Ibu Saudaraku ya, entah sampai kapan ya mudah-mudahan ini berakhir.
Tapi saudara-saudara dan saya ya sudah mengenal kasih karunia Allah, kita pasti diselamatkan. Amin. Nah, jadi saudara, banyak orang yang tidak menyukai ya kesaksian tentang kepastian keselamatan ini. Karena apa, saudara? Karena itu tidak terlalu menguntungkan buat mereka. Ya, tidak terlalu menguntungkan buat mereka menurut perasaan mereka ya. Jadi harus dengan perbuatan-perbuatan itu mereka merasa mendapatkan sesuatu. Karena apa, saudara? Karena di dalam mereka masih menganut pandangan ya hidup berdasarkan hukum Taurat. Ya, jikalau kamu melakukan ini, maka Tuhan akan memberkati kamu. Ya, jikalau kamu sungguh-sungguh melakukan ini, memberikan ini, dan seterusnya, maka Tuhan akan memberkati kamu. Baru akan. Ya, saudara. Tapi kita lihat ya, dari kemarin kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh di dalam kesaksian kita, di mana kita sudah menerima di dalam Kristus Yesus, kita mempunyai segala berkat rohani di dalam sorga. Dan itulah yang membekali hidup kita setiap hari. Amin. Itulah yang meneguhkan hati kita setiap hari. Dan berkat dari Tuhan itulah yang terus memampukan kita menjalani kehidupan kita dengan segala tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, Paulus mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Ya, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin lagi kita mundur dari kesaksian tentang kasih karunia Allah yang sempurna, lalu kita akan berbalik lagi kepada hukum Taurat yang ya dengan model mudah-mudahan. Semoga. Dan di situ sudah ada keraguan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan semoga dan mudah-mudahan kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah maka kita akan menghubungkan bagian daripada berkat Tuhan yang sangat luar biasa ini, saudara-saudaraku, dengan ya kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru itu, ya. Hidup kita bukan mudah-mudahan, ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Segala kebaikan Tuhan kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, semuanya itu tercakup di dalam anugerah atau kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita melalui kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 kita akan membaca dari ayatnya yang ke-16 ya. Dari ayatnya yang ke-16, saudara-saudara, kita buka Alkitab kita, saudaraku. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-16, 2 Korintus pasal 5. Ya, saudara-saudara tahu bahwa kita sudah berapa kali ya membaca kitab 1 Korintus, 2 Korintus. Ini adalah karena jemaat Korintus ini, saudara-saudara, salah mempergunakan kebebasan mereka di dalam Kristus. Mereka bukannya hidup saling mengasihi dan saling melayani, tetapi jemaat Korintus ini menjadi sangat bebas di dalam cara hidup mereka, menjadi batu sandungan, sehingga Paulus ya mengingatkan terus mereka, menasihati mereka dan mengajarkan mereka tentang ya kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru. Kita menyadari bahwa kehidupan kita di dalam Kristus adalah semata-mata dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan yang dipercaya oleh Tuhan, pelayan-pelayan kasih karunia yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 ya.
Ya, kita lihat di sini dikatakan sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi saudara, cara pandang yang berbeda sangat jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya ya manusia mereka memakai kacamata memandang segala sesuatu menurut ukuran nilai-nilai manusia, ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata adalah supaya bisa dipandang oleh manusia. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Iya, seperti itu. Supaya dipandang oleh orang lain, dipandang oleh manusia. Itulah yang dikejar oleh semua orang, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, bagaimana supaya dipuji-puji oleh orang lain, dan bagaimana supaya mendapatkan kepuasan atas pujian-pujian manusia. Walaupun mereka bilang itu adalah untuk Tuhan, tapi tidak mungkin bisa orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat bisa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tidak mungkin, karena apa? Ada hambatan. Ada kacamata yang membuat rabun pandangan mereka, ya, kecuali mereka sekarang menilai Kristus dengan cara hidup yang baru. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, saudaraku, ada perubahan yang besar, amin. Perubahan hidup yang sangat besar, yang sangat drastis, ya, saudara, berbalik dari ya belakang, memandang ke belakang, sekarang memandang ke depan, amin. Ya, saudara. Nah, di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan yang baru, saudara-saudaraku, dia adalah kehidupan yang disertai dengan kepenuhan berkat Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi manusia baru, kehidupan yang baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus sejak kita percaya dan dimeteraikan Roh Kudus, itu adalah kehidupan kita yang disertai dengan segala berkat Tuhan. Amin. Segala berkat rohani yang disediakan oleh Allah di dalam surga, sementara kita masih di dunia ini, telah disertai oleh segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bahwa kehidupan kita, diri kita yang baru diciptakan dalam Kristus Yesus, itu semuanya adalah karena salib. Amin. Sebelum salib Kristus tidak bisa itu terjadi. Ya, tidak mungkin kehidupan yang tercipta baru di dalam Kristus ada, hadir di dunia ini sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena Yesus harus melakukan terlebih dahulu pekerjaan yang sempurna sampai selesai, ya. Dan di atas kayu salib itu Yesus berkata sudah selesai. Maka ketika Tuhan Allah ingin menghadirkan manusia baru ini, ciptaan baru ini, maka Allah memanggil hambanya Rasul Paulus untuk mempercayakan berita Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang salib Yesus Kristus telah menebus hidupmu, telah menebus hidupku dan kita semua, dan itu sempurna. Dan di dalam kebenaran yang baru ini, saudara, kebenaran kasih karunia ini adalah kebenaran kehidupan yang baru
ya, dan di situ saudara dan saya telah dipenuhi dengan segala berkat Tuhan. Itu yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Dan itu yang kita sadari mengapa kita melakukan segala tugas pekerjaan kita dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu setiap hari kehidupan kita disertai dengan kekayaan kasih karunia Allah yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya dikatakan di ayatnya yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, saudara-saudara. Jadi di sini Paulus mengatakan kita adalah sekarang ini menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Amin. Bukan pelayan-pelayan kekacauan atau pelayan-pelayan yang memberitakan kebingungan. Semoga ya, mudah-mudahan ya, itu membingungkan Bapak Ibu Saudaraku. Itu akan menggoda orang-orang untuk tidak yakin sepenuhnya apabila kita memberitakan ya hal-hal yang semoga di dalam Kristus, bukan semoga tapi kepastian. Amin. Kepastian yang penuh 100% dan tidak ada yang membatalkan itu. Dari ya hadapan Allah kita sudah memperoleh segala kebaikan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, itulah yang kita beritakan menjadi pelayan Kristus yang meyakinkan semua orang, saudara-saudaraku, bahwa ya di dalam Kristus Yesus kita telah memperoleh segala yang baik. Amin. Ya, saudara. Nah, karena itu disebutkan bahwa kita adalah duta Kristus. Saudara tahu kalau setiap negara itu mempunyai perwakilan di negara lain, ya, yang disebut sebagai duta. Seperti di Indonesia ini ada kantor-kantor kedutaan dari bangsa-bangsa yang lain di sini, ya. Ada kedutaan Amerika, ada kedutaan bangsa Australia dan seterusnya. Untuk apa mereka ada di sini Bapak Ibu Saudara? Mereka adalah perwakilan dari setiap negara masing-masing. Untuk apa? Untuk menjelaskan atau untuk memberitahukan ya apa-apa saja ya di negara mereka yang bisa dipromosikan, ya. Apa saja di negara mereka yang sangat berharga sehingga mereka bisa memamerkan itu kepada negara-negara yang lain, negara-negara di mana mereka kantor duta mereka, untuk supaya ya negara mereka semakin dikenal dan mereka bisa kerjasama untuk bisa memajukan ya bangsa mereka sendiri, ya, negara yang mereka wakili. Nah, saudara dan saya, selama kita di dunia ini, kita adalah duta-duta Kristus. Amin. Kitalah yang memperkenalkan ya seperti apa kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Kitalah yang memberitahukan kepada semua orang melalui firman Tuhan. Kita sampaikan bahwa pengampunan segala dosa sekali untuk selama-lamanya kita beritahukan kepada semua orang, ya, bahwa kekayaan di dalam Kristus Yesus kita perlu sampaikan kepada semua orang supaya makin banyak orang ya mengerti dan menerima dan menikmati akan kebaikan Tuhan itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur kalau kepada kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang hebat, kita bukan orang yang memiliki segala sesuatu
di dunia ini. Tapi kepada kita Tuhan mempercayakan kebaikannya, amin. Kepada kita Tuhan mempercayakan pekerjaan yang sempurna. Saudara-saudaraku, yang dihargai, yang dipandang sebagai pekerjaan Allah yang sangat mulia, di mana dunia ini meninggalkan itu. Dunia memalingkan perhatian mereka, menjauhkan perhatian mereka dari kebaikan Tuhan ini. Tapi saudara dan saya memperhatikan, dan saudara dan saya sungguh-sungguh memberikan diri saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Karena kita, saudara-saudaraku, adalah duta-duta Kristus. Kita adalah perwakilan daripada orang-orang yang sorgawi, yang ditebus manusia baru di dunia ini, saudaraku, untuk memperlihatkan dan menjelaskan dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik. Amin. Tuhan itu sungguh baik, bukan hanya memberitahukan hanya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mempromosikan berkat-berkat duniawi yang semua orang itu aja yang dibicarakan, saudaraku. Itu saja yang mereka sukai. Saudara dan saya adalah duta-duta Kristus, memberitahukan, menjelaskan, dan melayani pekerjaan Tuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, kita telah memperoleh segala berkat rohani dalam surga. Dan karena itu, saudara, kita menunjukkan, memberitahukan kepada semua orang manusia baru. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Itulah saat ini yang dipercaya oleh Tuhan melakukan kehendak-Nya. Amin. Bukan semua orang asal melakukan kehendak Tuhan menurut apa yang mereka inginkan. Mereka pikir itu sudah melakukan kehendak Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang melakukan kehendak Tuhan saat ini adalah manusia baru. Amin. Bukan manusia lama. Karena itulah perlu setiap orang meng-cross check, memeriksa kembali apakah saya sudah menjadi manusia baru atau saya masih manusia lama. Bagaimana tahunya Bapak Ibu Saudara menjadi manusia baru dan berpisah dari manusia lama? Karena tadi dikatakan, sebab kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita mengetahui saat ini bahwa di dalam kasih karunia Allah lah kita memperoleh segala sesuatu berkat rohani di dalam surga bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi di ayatnya yang ke-18, sekali lagi saya baca. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bukan hanya kepada Paulus, tapi sekarang kepada kita. Amin. Karena kitalah yang hidup saat ini, kitalah yang sangat diberkati oleh Tuhan saat ini, dan kepada kitalah berita pendamaian ini dipercayakan. Amin. Saudara-saudaraku, betapa senangnya hati kita Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita ini menjadi orang yang bisa dipercaya? Saudara, siapakah kita ini kalau kita melihat diri kita? Saudaraku, secara duniawi siapakah kita ini? Saudara, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semata-mata karena kasih karunia Tuhanlah, maka kita diperhitungkan oleh Tuhan sebagai pekerja-pekerjanya. Amin. Sebagai pelayan-pelayannya. Dan ini harus kita hargai. Dan tidak boleh bimbang lagi. Amin. Tidak boleh goyah lagi. Saudara-saudaraku, tidak boleh lagi kita ragu-ragu. Tidak boleh. Karena apa? Saudara, sangat rugi banyak seperti jemaat Galatia. Sampai-sampai Paulus mengatakan kepada mereka,
Hai orang-orang Galatia yang bodoh, mengapa kamu berbalik lagi kepada cara hidup yang lama, sementara kamu sudah ditempatkan oleh Tuhan di jalur yang benar? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu peringatan ya dari Tuhan Yesus ya melalui Rasul Paulus kepada kita semua, supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya dicatat semua di dalam Alkitab. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa di Alkitab ini dicatat baik yang positif maupun yang negatif, ya, baik yang benar ataupun yang tidak benar, perbuatan-perbuatan orang zaman dulu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Amin. Ya saudara-saudaraku, supaya kita jangan mengulangi lagi kekeliruan itu. Kita mempunyai kesempatan belajar sekarang ini, amin. Ya, karena di tangan kita ada firman Tuhan yang sempurna. Ya, karena itu saudara-saudara harus ya membagi waktu saudara membaca secara teratur firman Tuhan, merenungkannya, maka pikiran dan hati saudara akan dipenuhi dengan damai sejahteranya, amin. Ya, karena kita adalah duta-duta, pelayan-pelayan Kristus, di mana kepada kita dipercayakan kebenaran itu. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, kita lihat di zaman sekarang ini, bagaimana orang mengenal Kristus. Mereka mengenal Kristus adalah Kristus yang mengampuni dosa kalau diminta kepadanya. Kalau diminta kepada Tuhan, mereka pikir itulah caranya supaya dosa-dosanya diampuni. Apa itu pengenalan Kristus yang benar sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Ya. Bukan seperti itu doa-doa yang mengenal Kristus yang benar. Saudara, ya. Itu penting itu. Karena apa? Karena itu selalu minta. Itu kan jadi roh pengemis, kata Paulus ya. Itu adalah roh pengemis kepada Tuhan. Selalu minta ya, merasa terus kekurangan, belum diampuni. Ya, dirinya merasa selalu orang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan pengenalan Kristus yang benar saat ini. Ya, itu perlu tahu. Semua orang di dunia ini penting tahu. Ya, perlu tahu kebenaran. Di dalam kasih karunia Allah kita sudah memperoleh seluruhnya. Di dalam Kristus kita menerima pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima apa tidak? Kan itu masalahnya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau menerima, kalau kita terima, ya tentu kita bersyukur saja kepada Tuhan bahwa kita sudah menerima semua pengampunan segala dosa kita, maka kita melakukan kehendak-Nya dengan dorongan hati yang penuh kerelaan, bukan dengan keterpaksaan lagi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Segala sesuatu kita lakukan dalam hidup kita bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kesadaran yang mendalam, bukan kesadaran di permukaan, hanya di kulit-kulit saja, hanya di perasaan. Tapi ini adalah sesuatu kebenaran yang ditanamkan sampai dalam di hati saudara dan saya. Amin. Sampai mendalam. Jadi ibaratnya kata orang Bapak Ibu Saudaraku, sampai mendarah daging. Kalau bisa pinjam istilah itu untuk menggambarkan bahwa ini tidak bisa lagi ya kebiasaan untuk mengucap syukur kepada Tuhan ini ya sudah menjadi sesuatu yang otomatis berjalan ya, terucap dari hati dan mulut kita. Kebenaran itu sudah menjadi sesuatu yang tersampaikan dengan secara otomatis dari ya mulut kita, kesaksian kita kepada semua orang, tidak merasa berat lagi, saudara-saudara dan saya, berat. Ya, mulut kita, lidah kita tidak merasa tertahan lagi untuk menyampaikan kebenaran kasih karunia itu kepada orang lain.
Kita tidak menjadi ragu-ragu, apalagi menjadi penakut. Ya, menjadi orang yang khawatir, serba khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Nanti begini, nanti begitu, nanti apa kata orang, nanti begini. Saudaraku, itu bukan ya keinginan Allah untuk kita bersikap, tapi kita harus berani membuka suara kita. Ya, kita harus berani bersaksi. Kita harus berani membuka mulut kita dan menyampaikan kepada orang lain kebenaran Allah yang sempurna ini. Sebab kita adalah duta-duta yang mewakili sorgawi, kehidupan sorgawi. Pada kita dipercayakan supaya kita mempromosikan kehidupan sorgawi kepada semua orang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang diperlengkapi, yang dipercaya oleh Tuhan. Karena itulah dikatakan tadi, Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Jadi bukan kita ketika bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin kepastian keselamatan hidup yang kekal, kita bukan sedang mengacaukan mereka, tidak. Kita membawa berita pendamaian dari Allah untuk kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Amin. Kita bukan pengacau, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bukan pembawa roh pemecah belah, tidak. Kita membawa berita pendamaian. Ya, hanya kalau mereka tidak menerima berita pendamaian itu, maka kekacauan itu mereka sendiri yang menarik pada diri mereka. Bukan kita yang membuat mereka menjadi kacau. Ya, orang-orang yang tidak percaya yang membawa diri mereka kepada kekacauan itu sebab mereka tidak percaya. Amin. Karena kalau setiap orang percaya kepada berita keselamatan hidup yang kekal oleh pengampunan segala dosa, mereka memiliki damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita lihat sedikit lagi di ayatnya yang ke-20 itu. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, duta Kristus. Ya, saudara, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena jemaat Korintus ini kacau balau. Kenapa mereka kacau balau? Mereka salah mempergunakan kemerdekaan dalam Kristus. Kebebasan mereka di dalam Kristus, pengampunan akan segala dosa, keselamatan hidup yang kekal yang mereka miliki, kasih karunia Allah yang membebaskan mereka dari segala hukuman, telah membuat mereka menjadi lalai di dalam tanggung jawab mengasihi. Dan karena itu, saudaraku, dikatakan kita harus selalu memberikan diri kita, saudara-saudaraku, hidup di dalam kedamaian ya, yang daripada Kristus, kedamaian yang daripada Allah Tuhan kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat pendamaian kepada orang lain. Dari diri kita dulu Bapak Ibu Saudaraku, amin. Diri kita sendiri dulu yang harus bertumbuh di dalam kebenaran itu. Barulah Tuhan memakai hidup kita menjadi duta-duta, pelayan-pelayan dan utusan-utusan Kristus untuk bisa menolong banyak orang, menolong banyak jiwa. Amin. Nah, karena itu saudaraku, di ayat 21 dikatakan, saya tadi ada kelupaan satu bagian ayat firman Tuhan ya. Ya, saya merasa ada kelupaan yang belum saya baca. Di ayatnya yang ke-19. Ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Ya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan apa? Dengan tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak
berapa banyak orang saat ini merasa sangat berdosa. Dirinya adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perlulah kita memahami dengan baik, memikirkan dengan baik. Firman Tuhan ini mengatakan Allah mendamaikan semua orang saat ini dengan menyatakan Allah tidak menghitung-hitung lagi dosa-dosamu. Allah tidak menghukum engkau, tetapi Allah telah membebaskan engkau dari segala hukuman. Itu yang harus dipercayai oleh semua orang saat ini supaya mengerti kasih Tuhan. Ya, saudara. Jadi berita pendamaian di mana dikatakan Tuhan tidak menghitung dosa manusia lagi karena Kristus ya telah menanggung semuanya itu. Percaya atau tidak, itulah yang menyebabkan orang saat ini menjadi berbeda. Itu yang membuat orang menjadi berbeda saat ini, Bapak Ibu Saudara. Percaya atau tidak bahwa Tuhan sudah ya menebus dengan lunas segala dosa dan kesalahanmu. Itu yang membuat menjadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hal-hal yang lain, bukan perbuatan-perbuatan manusia yang membuat menjadi berbeda. Karena itu sama saja semua, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada sesamanya. Tidak ada satupun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang membuat menjadi berbeda adalah ketika kita percaya bahwa Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa dan kesalahan kita itu menjadi hukuman bagi diri kita sendiri, tetapi sudah digantikan menjadi berkat keselamatan yang besar sekali untuk selama-lamanya. Itu yang membuat menjadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya yang terakhir di ayat 21 dikatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya saudaraku, kita terus ya menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Mari kita selami hidup kita sebagai utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus, harus menjaga nama baik Kristus. Amin. Duta-duta bangsa lain yang ada di Indonesia ini harus menjaga nama baik bangsa yang diwakilinya, negara yang diwakilinya. Sama seperti itulah saudara dan saya, ya, kita harus menjaga nama baik Kristus, karena saudara-saudara dan saya lah utusan Kristus. Sementara kita masih di dunia ini, kitalah yang memberitakan nama baik Kristus, karena di dalam nama Kristus Yesus ada keselamatan hidup yang kekal karena pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku, berita pendamaian ini haruslah menjadi sukacita kita bersama, dan setiap hari kita senang membicarakannya dan menyampaikannya kepada semua orang. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan Rasul Paulus, firman Tuhan selalu menjadi kenang-kenangan yang sangat baik, yang sangat menyenangkan bagi kita. Dikatakan bahwa sebab di dalam Kristus Yesus persekutuanmu tidak, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan Allah yang mempercayakan ya tugas pendamaian ini kepada kita, dan kita adalah utusan-utusannya. Saudaraku, dialah yang memperlengkapi hidup kita dengan segala berkat yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tuhan melengkapi semuanya, dan dari dalam diri kita, kita harus menanamkan sampai dalam, sedalam-dalamnya di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih karunia Allah memberkati hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami sekarang semakin dalam lagi, semakin mengerti. Kami ini adalah utusan Kristus, duta Kristus. Selama kami di dunia ini, kamilah yang harus memperkenalkan bagaimana kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai kepada semua orang. Dan kami mempunyai keberanian, roh keberanian, membawa berita pendamaian ini kepada semua orang di mana saja. Kami harus memberitakan bahwa Yesus Kristus telah mati berkorban dan bangkit untuk selama-lamanya, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan pasti diselamatkan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, karena di dalam berkat Tuhan yang besar ini, segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalamnya. Kami tinggal mempercayai dan belajar terus supaya pengertian-pengertian yang benar terus timbul di dalam hati kami. Dan manusia baru yang Kau ciptakan di dalam kekudusan yang sesungguhnya di dalam diri kami, kami semakin matang dan makin didewasakan oleh Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan penuh kerelaan dan sukacita, dan dalam damai sejahtera Tuhan kami menerima bersama segala berkat rohani yang telah Engkau karuniakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudaraku berada semuanya. Tuhan memberkati kita di dalam setiap apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Ya.